alhamdulillah sudah sedikit masuk, namanya pembukaan. Kalau bahasa Arabnya muqaddimah ya. Jadi dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang ingin belajar atau memasuki pada bahasan suatu ilmu, ya ilmu apa aja, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir dan lain-lainnya, sebelum masuk ke dalamnya, yakni dia harus terlebih dahulu mengetahui yang disebut mabadi'u al-asratu, atau program ya 10 dasar dalam satu disiplin ilmu. Jadi sebelum yang lain-lain dibahas ini ilmunya, ini terlebih dahulu 10 pokok-pokok dasar ini harus dimengerti. Tujuannya apa? Agar ada basirah namanya. Basirah itu artinya ada kewaspadaan atau bisa memasukinya dengan secara sempurna. Ya, kalau udah kenal insya Allah dari depannya juga insya Allah lebih rapi. Jadi mau belajar apa aja, ini 10 hal ini harus diketahui terlebih dahulu. Yang barusan kita baca, yang nomor 1 sebelum yang lain-lainnya, yakni dibahas adalah hadduhu. Hadduhu itu definisi, atau kalau bahasa kitanya pengertiannya ya. Jadi ini pengertiannya dulu ya. Pengertian di mana-mana ya pasti ada 2 itu. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian bahasa biasanya pendekan, kalau yang istilah agak panjang ya. Nah, yang kita maksud daripada definisi ilmu tauhid ya, definisi atau pengertian yang kita kaji ini, kita pelajari, yakni ilmu tauhid. Kalau secara bahasa tauhid itu artinya satu, atau dalam bahasa lainnya esa ya. Tauhid kalau secara bahasa singkatnya artinya satu atau esa. Jadi kalau bapak-bapak ditanya, bapak-bapak istrinya berapa? Jawabannya tauhid. Jawabannya berapa? Istrinya berapa? Kalau ditanya, tauhid. Kalau secara bahasa tauhid itu artinya satu. Jadi kalau ditanya istrinya berapa? Tauhid. Artinya satu. Bang, ada yang istrinya lebih dari satu? Enggak ada ya? Ablonan kali ya. Ya artinya itu cara ilustrasi yang gampang. Tauhid itu kalau secara bahasa artinya satu, atau dalam bahasa yang lainnya esa. Jadi ini secara bahasa. Adapun secara istilah pengertian tauhid ini ya, kata para ulama, ditulis dalam buku yang kita baca, dikatakan fahaddu ilmi tauhidi ya, definisi ilmu tauhid adalah ilmun yubhasu fihi isbatil aqaidi ad-diniyati muktasabun min adillatiha al-yakiniyah. Itu panjangnya bahasa Arab ya, jangan bahasa Arab udah susah ya, kita bahasa ini saja ya, bahasa ini saja. Jadi ilmu tauhid pengertiannya adalah satu ilmu yang dibahas di dalamnya tentang penetapan atau tentang akidah agama ya, muktasabun ya, ini diambil ya dari dalil-dalil al-yakiniyati, yakni dalil-dalil yang pasti. Jadi yang dimaksud atau yang diartikan sebagai ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang akidah ya, tentang akidah ya, yang diambil dari dalil-dalil yang pasti. Dalil-dalil yang pasti itu apa maksudnya?
Dalil kan ada 3. Yang pasti itu namanya, yang pertama dalil dari akal, yang kedua dari Al-Quran, yang ketiga dari hadis. Dari akal pasti dah. Kalau satu itu ya separohnya setengah, itu kan akal pasti ya. Atau 1 tambah 1 2, itu mah akal ya, udah pasti. Karena belajar akidah yakni memerlukan akal. Makanya kalau orang yang hilang akal ini nggak wajib belajar ini. Jadi boleh nggak kenal sama Tuhan asal dia nggak ada akal. Karena syarat yang ngaji ini harus ada akal, ya harus ada akal. Yang hilang akal mah bebas, dia bebas ya. Nah, tapi kalau yang udah 15 tahun ke atas, kemudian akalnya sehat, wajib ini ya, wajib. Kayak model kita nih, namanya disebut ahlul khirman. Orang yang dari kecilnya kita ini dikenalin yang bukan-bukan ya. Apa itu dikenalin? Dikenalin mainan yang biasa ya, balon dan lain-lainnya. Dikenalin pasar dan juga lain-lainnya. Kalau ini mah posisi kita wajib belajar ini untuk kenal Tuhan ya. Siapa lagi yang gak wajib? Ada yang gak wajib, yang dari kandungan udah kenal Tuhan. Siapa contohnya? Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Itu kalau azan, kalau waktu sholat, ibunya dengar suara azan di dalam ya, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bayi dalam kandungan udah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begini mah udah nggak wajib belajar lagi ya, karena sejak dari kandungan sudah kenal Allah, sudah kenal Tuhan. Bahkan orang Baghdad pada saat itu kalau mau puasa nggak nungguin pengumuman pemerintah puasa udah datang apa belum. Yang ditanya adalah ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ditanya itu bayi itu hari ini mau nyusu nggak dari pagi? Enggak. Wah, berarti udah masuk puasa. Ya, ini mas spesial ya, orang-orang besar yang sudah semenjak lahirnya ya wali Allah sudah kenal Tuhan. Lah kalau kita mah yang dikenalin yang bukan-bukan ya harus belajar ya, harus belajar yang namanya ilmu tauhid ini. Jadi yang dibahas itu adalah tentang akidah. Akidah itu apa sih bahasa Indonesianya? Akidah itu kalau bahasa kitanya namanya ideologi, keyakinan yang ada dalam hati. Sehingga ideologi itu pada saatnya melahirkan perbuatan. Dengan keyakinan, dengan ideologi itu orang akan berbuat. Jadi kalau keyakinannya yang dia yakinin sampai sekarang bahwa yang dijalanin ini adalah benar, yaitu yang dipakai orang untuk berbuat dalam kehidupannya. Itu namanya akidah, ideologi, ya, keyakinan. Ya, itu kok ada seorang walaf kok rajin banget sholatnya, ibadahnya. Nah, itu tandanya dia belajar yang namanya akidah, belajar ilmu tauhid ya. Itu dia belajar tandanya. Mengapa? Dia rajin ibadah. Karena hakikat yang dimaksud dengan tauhid, dengan akidah itu keyakinan adalah dari segi syariah ya, bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Tuhan dengan menjalankan ibadah. Jadi intinya itu ya. Jadi dia itu bukan berdasarkan keturunan itu dia bisa rajin ibadah walaupun dia baru masuk Islam. Mengapa? Dia berdasarkan penelitian. Dia belajarin tauhid sampai dia yakin, sampai keyakinan dalam hatinya timbul itu perbuatan mau ibadah.
Itu namanya belajar, ya, dari penelitian. Maksudnya mah jangan sampai kita dari dulu sampai sekarang kita beragamanya atau Islamnya cuman keturunan doang nih, ya. Karena kebetulan kita keturunannya semuanya Islam, kita ini Islam. Jangan sampai begitu, tapi harus bisa, ya, wajib memiliki dalil-dalil dari keyakinan yang diyakini itu. Ya. Maksudnya apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya mah dari semua itu agar ada kita belajar ini di hati kita nih pernyataan begini, wah iya, alam ini, dunia ini dulunya nggak ada, sekarang ada ini alam, pada suatu saat nanti bakalan nggak ada. Ya, habis keyakinan itu timbul, dia yakin terus kepada lanjutannya bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikutin dan kita yakinin namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada keyakinan itu dua, ya juga harus yakin paketannya. Apa paketannya? Yaitu yang dibawa oleh Nabi, diajarkan kepada kita, harus ada yakin bahwa kita itu harus yakin adanya malaikat, kemudian yakin adanya, ya, kitab yang dibawa dari Allah untuk para nabi, ya, rasul yang membawa kitab itu malaikat. Terus apa lagi? Percayanya ada kitab-kitab. Apalagi? Percayanya ada rasul-rasul. Terus apa lagi? Percayanya ada hari kiamat. Apalagi? Percayanya ada takdir, ada qada dan qadar. Itu maksudnya, itu yang harus ada dari kita belajar ini, sehingga ada keyakinan itu. Nanti terusannya kita diajarin dan juga harus yakini adanya alam kubur. Kita tuh dikubur ngapain aja? Dibedah di sini. Terus masuk alam akhirat. Ada namanya sirat, adanya namanya mizan, timbangan, adanya surga dan neraka. Terus itu keyakinan yang harus ada sebagai bukti bahwa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah dengan jalan menunaikan ibadah dan menuhankan yang kita tunduk setunduk-tunduknya kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki istimewa. Apa itu? Ya, dia bisa menyebab atau memberikan, mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Ya, itu maksudnya. Kalau nggak bisa datangkan manfaat mudarat, kayak patung disembah, itu kan nggak masuk akal. Ya, akal kita nggak nerima kalau keyakinan orang yang disembah misalkan patung, atau akal kita nggak nerima kalau yang disembah itu lebih dari satu. Ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu nggak nerima akal kita, karena ini mah berkaitan dengan akal. Ya, harus diyakini ini berkaitan dengan akal. Ya, dalilnya dalil pasti, yakni dalil akal, dan juga ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bagi yang telah yakin sih, kalau dibacain ayat Al-Quran aja clear, atau dibacakan hadis clear, ya. Tapi kalau yang nggak yakin, bukan dari muslim, dia harus pakai akal, ya, harus dengan akal, yakni sebagai dalil. Ini pengertian singkat bahwa yang kita pelajarin pengertiannya adalah ilmun yubhasu fihi an isbatil aqaidi diniyati nuktasabun min adillatiha al-yakiniyah. Itu yang dimaksud atau menjadi pengertian ilmu tauhid. Ya, manfaatnya apa tadi? Ya, manfaatnya tadi itu biar ada di dalam hati kita itu keyakinan bahwa yang disembah adalah zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan itu belajar tauhid maksudnya. Ya, kalau ini udah masuk aja dikit, luar biasa. Orang, ya, yang belajar tauhid ini hidupnya enak jadinya. Ya, karena dia yakin bahwa segala sesuatunya
itu Allah yang menentukan. Ya, kalau orang punya pendapat ya yang dia ikutin, ya pendapat dia sendiri berdasar akal dia sendiri, dia repot. Bila nggak berhasil dari yang dituju, bisa saja stres orang itu, bisa saja gila, atau sampai dia berhasil karena mengandalkan dirinya, timbulnya sombong tuh. Jadi kalau nggak stres, sombong orang tuh. Kalau mengandalkan atau meyakini itu semuanya adalah hasil usahanya sendiri, ya. Padahal yang kita yakini dan seyakin-yakinnya bahwa yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketentuan Allah semuanya. Ada yang benci sama kita, ada juga kebalikannya, ada yang suka sama kita. Ada nggak yang benci sama kita kira-kira? Ada. Yang suka ada nggak? Ada. Itu mah udah yakin, dalam keyakinan itu mah ketentuan Allah. Allah yang punya urusan, Allah yang punya ketentuan itu. Jangan heran itu mah. Orang Nabi kita Muhammad aja tuh, ya, orang yang terjaga maksum dari dosa, akhlaknya baik, ya, sempurna parasnya, sempurna semuanya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Mujizatnya baik, banyak, orangnya baik, ya, jadi panutan seluruh Arab. Tapi biar begitu juga, ada nggak yang benci sama Nabi Muhammad? Ada, banyak. Bahkan di Taif itu yang kira-kira 200 kilo dari Mekah ada namanya kota Taif. Itu kota yang disebut puncaknya di Saudi. Ya, karena daerahnya dingin, tumbuh bayam, sayur, bunga di situ. Itu Nabi di situ dilemparin, ya, bukan anak-anak doang, orang tua juga ngikut itu. Ya, itu Nabi yang baiknya luar biasa, dosanya nggak ada, terjaga. Ya, masih aja ada yang nggak suka, masih aja ada yang benci, apalagi kita dosanya banyak. Ya, orang yang nggak bener-bener amat ini, ya. Artinya kagak cakep dah. Iya itu begitu, ya. Itu ya, jadi ada yang benci udah biasa. Bener nggak? Bener, tuh mah ketentuan yang maha kuasa. Jangan jadi pikiran. Itu namanya keyakinan tuh. Yang senang juga banyak. Ya, namanya kita manusia. Ya, ada waktunya lagi seneng, ya. Pernah ngalamin seneng nggak? Pernah, alhamdulillah. Pernah ngalamin susah nggak? Pernah. Kalau susah mulu, itu mah bukan dunia namanya. Itu udah masuk di akhirat, namanya neraka. Susah mulu mah. Susah mulu, nggak ada. Atau orang seneng mulu, enak mulu, bahagia mulu. Itu juga udah bukan dunia itu mah. Di surga. Itu keyakinan inilah yang meramu orang. Kalau belajar keyakinan ini akan enak hidupnya, karena semuanya sudah dia tahu, ya. Orang dagang ya biasa dagang mah, ya, dagang itu nggak pasti untung, itu harus dimengerti sama kita. Kalau orang mau dagang atau maunya untung mah itu lain pertanyaannya. Kalau orang dagang pasti pengen untung, tapi namanya dagang bukan pasti untung, karena banyak ditemukan orang yang dagang rugi bahkan bangkrut. Ada nggak? Ada. Itu mah bukan masalah wajib, itu namanya zaid. Kalau orang dagang kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Orang itu berobat, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang nggak sembuh. Bukan obat yang nyembuhin, tapi semuanya adalah yang kuasa yang menyembuhkan. Jadi dengan adanya, ya, kita belajar gini, ya tambah nyaman hidupnya. Segala sesuatunya yang kuasa tentukan. Dengan maksud kita disuruh ibadah tadi itu. Kalau tauhid itu, ya, dari segi syariah maksudnya mah kita ini semuanya kita disuruh esakan Allah dengan jalan ibadah, menuhankan Allah. Jangan sampai yang maha kuasa ditinggalin, ya. Contohnya ditinggalin gimana sih? Ya, misalkan anak kita alhamdulillah sekolahnya ranking mulu, ranking 1 mulu dari SMP sampai SMA ranking 1,
pinter, ya. Ditanya sama orang, itu anaknya pinter banget ya, ranking 1 mulu. Kita jawab, ya siapa dulu bapaknya, gitu kan. Ada nggak yang jawab begitu? Hah? Ada. Itu namanya kepinteran kalau jawab begitu, ya. Iya, jawabannya bener apa salah itu? Hah? Nanti karena ada kebalikannya, ya. Ada misalkan bocah ini sekolah dari kelas 5 SD 2 tahun kagak naik, ya. Udah SD itu juga disuruh lulus dah, biar jangan sekolahnya sesek ribet ini udah. Ya udah keluar kumis masih SD aja begitu kan. Ada dilulusin, ya. Artinya bocahnya susah belajarnya, tolol gitu, bodoh. Ya, ditanya babanya, itu bocah sekolah bebel banget. Ya jawabannya nasib katanya. Giliran yang jelek dilibatkan yang maha kuasa, tadi giliran yang cakep dia bilang siapa dulu babanya. Ya, nggak boleh begitu, ya. Itu semuanya adalah ketentuan yang maha kuasa. Kalau kata orang mah di TV-TV tuh ada orang, TV apa itu ya, yang ombaknya kenceng, dia paling demen bawa selancar itu, ya. Dia nyari di Indonesia keliling-keliling cuma nyari ombak yang paling kenceng aja. Dia demen itu berselancar, ya. Semakin kenceng ombaknya semakin demen dia, ya. Itu ngapa begitu? Karena dia udah ahlinya bisa sikapin ombak, ya. Itu kehidupan juga percis kayak di laut, ya. Yang namanya kehidupan pasti ada ombak. Kalau nggak mau main di ombak atau nggak mau diuji, nggak mau turun naik, ya jangan mainnya di laut, ya. Mainnya di kobakan aja dah. Kalau kobakan ada nggak itu ombak ya? Nggak ada. Orang itu semakin ahli dia dengan keyakinannya, tantangannya besar, dia semakin demen karena dia tahu itu lekak-lekuk apa namanya ombaknya itu. Dia bisa sikapi segala sikap, ya. Itu dikatakan nanti di depan dalam kitab kita, fa in kunta fin nikmati, kalau lagi senang, rezeki banyak, duit banyak, orderan ada aja, di rekening juga cukup, wallahu yaqtadi minka as-syukra, yang diminta yang kuasa kepada engkau adalah syukur. Ingatin tuh Danik ya. Fa in kunta fil baliyati, kalau lagi susah, di rekening boro-boro ada, mau beli rokok aja susah, mau kondangan juga susah, apalagi mau beli beras ribet itu, ya. Kan ada tuh posisi begitu kadang-kadang ya. Ya, wallahu yaqtadi minka sabr. Kita disuruh sabar. Fa in kunta fit ta'ah, kalau engkau lagi taat, sembahyangnya rajin, mau ke musola, ngaji datang dan lain-lain, wallahu yaqtadi minka suhudul minnah. Kalau lagi begitu, yang kuasa minta kepada engkau itu untuk sungguh-sungguh dan yakinin bahwa yang memberi kekuatan itu adalah Allah, yang bisa gerakan kaki kita nih ngaji, ke musola, ibadah dan lain-lain. Jangan punya perasaan itu kita, bukan. Itu mah karena taufik, gerakannya yang digerakin yang maha kuasa itu. Kita tuh harus berjiwa pikiran begitu. Fa in kunta fil maksiyah, kalau lagi terpuruk banyak dosa yang bukan mulu kita lakukan, Allah yaqtadi minka at-taubah, engkau disuruh minta atau disuruh jalanin sama yang kuasa suruh tobat. Jadi semua yang dijalanin udah ada maksukannya, udah ada resepnya. Jadi kita itu walau dalam keadaan apapun harus bisa gaya orang main layangan di belakang tuh. Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Kita bermain yang bagus, hadapin kita punya hidup ini biar rapi, biar enak dalam kondisi apapun. Ya, kalau lagi susah ditarik apa namanya benangnya, kalau lagi dikendorin, ya diatur. Kalau lagi musibah, ada banjir bandang, jangan kita pasang badan di pinggir jalan di tengah. Wah, gua mah kuat, ya pasti kegerus itu. Ya, pasti keurung sama longsor itu. Dihadepin, dibilang, ya. Tapi atur diri, kendorin, ya, mingser daripada musibah atau bencana itu, ya. Cari posisi yang bagus, ya, dengan ikutin daripada keadaannya tuh. Semua dalam posisi apapun sudah diberitahu, ya, caranya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari mana tuh? Dari keyakinan, dari ideologi namanya tuh, keyakinan yang ada dalam hati kita, sehingga dia hidupnya enak, ya. Hidup enak maksudnya, ya. Orang kan hidup enak juga bingung tuh. Sering diceritain di komplek keuangan tuh, ya. Kata orang komplek keuangan yang mobilnya bagus-bagus, kalau pagi keluar itu orang enak bener ya. Pagi-pagi udah ngopi, pada tawa-tawa enak ya. Itu yang di mobil enak mah lagi mikirin ini kreditan bulan depan sekian puluh juta. Istrinya ngomel mulu, anaknya banyak masalah narkoba dan lainnya. Ya, itu dia lagi pusing. Tapi kebalikannya, yang di bawah mobil mah orang kita tuh enak bener, orang komplek ya, mobilnya cakep, istrinya cakep, mobilnya, rumahnya cakep, duitnya banyak. Ya dia nggak tahu ya bahwa yang di dalam mobil itu lagi pusing. Ya, itu begitu kelihatannya doang. Karena setiap orang punya masalah. Setiap orang kejadiannya beda-beda. Nah, itu kita belajar tauhid ini sedikit-sedikit kita iramain begitu. Bahwa yang kita bahas, yang kita pelajari definisinya adalah ini ilmu membahas tentang akidah, tentang keyakinan, tentang ideologi ya, dari dalil-dalil yang pasti. Bagaimana kelanjutannya nanti kita masuk dikit-dikit ya. Ini untuk kali ini segini aja mungkin ya, jangan banyak-banyak, kita lanjutkan lagi nanti dari segi apa tuh, ini kan baru definisi tadi, manfaatnya belum, siapa sih yang menemukan atau kodifikasi pertama siapa belum ya, ini manfaatnya ilmu ini apa, kedudukannya bagaimana, nantilah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Kita tutup dengan bacaan Fatihah, nanti oleh guru kita doa, moga ya kita duduk di majelis ilmu ini ya, jadi penyebab kita ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kuat jalanin ibadah yang wajib sama yang sunnah ya. Kita diberikan kemudahan urusan kita, anak-anak kita yang lagi belajar, usaha, dan juga seluruhnya Allah mudahkan pada kita semua ya, diberikan luas rezeki, sehat semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.